Perkenalkan, nama saya Budi Herianto. Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar, deep-rooted dalam sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya Nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Seharusnya kita bangsa Indonesia bisa bangga dengan budaya Indonesia itu sendiri, bukan malah menjauhkan budaya itu Indonesia, namun mengangkat budaya-budaya luar, terutama anak-anak muda yang seharusnya ikut melestarikan budaya sendiri, bukan malah melestarikan budaya asing. Fungsi Wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Beberapa unsur di dalamnya termasuk sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Nama saya Arya Ananda. Yang pertama, aspek wawasan Nusantara adalah yang pertama aspek falsafah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara. Di antaranya sebagai berikut, yaitu hak asasi manusia. HAM salah satunya adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Yang kedua, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Aspek yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara pertama, letak geografis Indonesia merupakan aspek wilayah Nusantara yang sangat erat kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam, suku bangsa, dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Aspek yang ketiga adalah aspek sejarah Indonesia. Aspek sejarah Indonesia itu terbentuknya negara kesatuan Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang dan pahit. Rakyat Indonesia tentunya tidak ingin pengalaman sejarah tersebut terulang kembali dan mengakibatkan perpecahan. Dengan begitu, kemerdekaan yang telah dimiliki saat ini harus dipertahankan dan seluruh masyarakat harus menjaga wilayahnya. Yang keempat adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini adalah Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan ragam budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Kebinekaan itu berpotensi menyebabkan terjadinya konflik dalam interaksi bermasyarakat. Itulah sebabnya mengapa masyarakat harus memahami pengertian wawasan Nusantara dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hubungan interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu menyeluruh dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan bangsa dan negara. Seluruh masyarakat Indonesia harus dapat berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Berikutnya adalah asas dari wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam masyarakat ini. Yang kedua, keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik secara hukum, ekonomi, politik, maupun sosial. Yang ketiga ada kejujuran, yaitu kebenaran dan kejujuran dalam cara berpikir dan bertindak. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain maupun berbagi dan berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama adalah tujuan dan kepentingan bersama akan menimbulkan kerjasama dan koordinasi yang dengan elemen masyarakat. Yang terakhir ada kesetiaan. Kesetiaan merupakan kunci utama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
negeri jiran Malaysia melakukan tindakan yang membuat gerah bangsa Indonesia. Negara tetangga yang masih serumpun itu melakukan klaim bahwa tari pendet yang berasal dari Bali merupakan tarian yang berasal dari Malaysia. Padahal tari pendet sudah menjadi tarian upacara keagamaan di Bali selama ratusan tahun, dan kini telah menjadi tarian selamat datang khas Bali. Sebelumnya, Malaysia juga telah mengklaim beberapa budaya bangsa Indonesia sebagai atas kekayaan intelektual mereka. Sebut saja seperti batik Solo, Riok Ponorogo, angklung, Sunda, serta wayang kulit dari Jawa Tengah, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seseorang budayawan Malaysia mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Malaysia merupakan usaha untuk melindungi khasanah budaya Melayu dari klaim Barat. Negara-negara Eropa memang sangat tertarik dengan eksotik budaya Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak setuju dengan pernyataan itu. Tari pendet misalnya, jelas tarian tersebut berasal dari Bali. Maka pemerintah wajib melindungi tari pendet dari klaim negara manapun. Apa bedanya direbut Malaysia atau negara Eropa? Dapat kita lihat begitu banyak kebudayaan bangsa Indonesia yang direbut oleh negara Malaysia. Tidak hanya tari pendet, hasil karya batik pun juga diakui oleh negara Malaysia. Negara ini mengklaim bahwa untuk dibiarkan, negara ini mengklaim bahwa batik adalah kerajinan tangan yang dimiliki oleh negaranya secara turun-temurun. Apakah hal ini pantas dibiarkan? Tentu saja tidak. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak kebudayaan, baik dari segi tarian, kerajinan tangan, jenis-jenis patung, serta lagu-lagu yang diciptakan oleh para pejuang, jangan kita biarkan negara manapun untuk merebutnya. Oke, dari kasus tersebut saya ingin berpendapat bahwa sebelumnya saya akan memberitahukan teori seorang ahli yang bernama Linton. Menurut beliau, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan atau dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Kenapa budaya ini bisa diambil dari negara Indonesia dan diklaim oleh negara lain? Ya karena salah satunya adalah faktor rakyat Indonesia tersebut yang malas atau tidak mau melestarikan budayanya sendiri. Dan menurut pendapat saya, daripada budaya itu hilang dan punah, lebih baik diwariskan oleh orang lain yang walaupun bukan dari negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami terima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.